kesalahan anak-anak Imam Eli yang ketiga ini adalah karena keserakahan. Saya ingin mengangkat sebuah kisah di firman Tuhan tentang kehidupan Imam Eli bersama dengan dua anaknya. 1 Samuel 2 ayat yang ke-12 sampai 17, judulnya adalah Kejahatan Anak-anak Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Silo adalah tempat di mana pertama kali tabut perjanjian itu berada, di kemah suci atau kemah pertemuan. Nah, waktu itu yang menjabat sebagai imam adalah Imam Eli dan dibantu oleh kedua anaknya, Hofni dan Pinehas. Di dalam perikop yang kita baca yang berjudul Kejahatan Anak-anak Eli, di situ ada 3 kesalahan anak-anak Imam Eli. Yang pertama, anak-anak Imam Eli adalah para dursila. Mereka adalah para bezinah. Dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata begini, Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan marah karena Hofni dan Pinehas mereka meniduri perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Dosa mereka yang pertama adalah mereka orang-orang dursila atau pezinah. Yang kedua, dosa anak-anak Imam Eli adalah mereka tidak mengindahkan Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 16 dikatakan begini, apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Ayat 17, dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Dosa Hofni dan Pinehas yang kedua adalah mereka tidak hidup takut akan Tuhan. Mereka tidak menghormati korban-korban bakaran bagi Tuhan. Mereka mengambil seenaknya mereka. Biasanya korban bakaran itu bersama dengan lemak-lemaknya harus dibakar sampai habis, baru para imam boleh mengambilnya. Tetapi mereka menyuruh budak-budaknya untuk mengambil daging-daging itu dalam keadaan mentah sebelum dimasak. Dan Tuhan marah kepada mereka karena mereka tidak mengindahkan Tuhan. Mereka tidak menghormati Tuhan dalam hidup mereka. Dosa anak-anak Imam Eli yang ketiga adalah mereka adalah orang-orang yang serakah. Dalam 1 Samuel 2 ayat 12 dikatakan, anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan, ayat 13, ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Ternyata ada sebuah istilah yang saya belajar di firman Tuhan, batas hak para imam. Anak-anak Imam Eli begitu serakahnya sehingga ketika korban-korban bakaran itu sedang dimasak, mereka menyuruh budaknya membawa garpu bergigi 3 dan menyucukkan kepada daging-daging itu. Seberapa banyak pun yang ditusuk dengan garpu itu menjadi bagian mereka. Mereka tidak menunggu sampai bagian itu dibagikan. Saya baru mengerti bahwa ternyata kesalahan anak-anak Imam Eli yang ketiga ini adalah karena keserakahan. Mereka mengambil lebih dari apa yang harusnya menjadi hak para imam.